Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi nih kita. Di sini kita bakalan bahas untuk kasus yang terakhir nih, sekaligus part terakhirnya. Ini ada kasus keempat. Kita masuk aja ya ke pertanyaannya. Perusahaan Hard Rock memiliki 3 pabrik pada daerah yang berbeda-beda dan memiliki 3 proyek dengan lokasi yang berbeda juga. Biaya pengiriman per truk tercantum dalam tabel di bawah ini. Jadi di situ sudah terdapat tabel ya. Di sini ada 3 pabrik dan 3 proyek. Ada pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Kemudian proyek 1, proyek A maksud saya, dan proyek B. Kemudian ada yang terakhir proyek C. Untuk biaya pengiriman pabrik 1 ke proyek A itu sebesar $10. Kemudian pabrik 2 ke pabrik B itu sebesar 5 dan seterusnya. Adapun kapasitas harian pabrik masing-masing adalah pabrik 1 kapasitas 70, pabrik 2 kapasitas 50, pabrik 3 kapasitas 30. Dengan kebutuhan tiap proyek adalah proyek A sebesar 40, proyek B sebesar 50, proyek C sebesar 60. Tentukan alokasi yang memberikan biaya transportasi paling minimum. Oke, kita langsung masuk aja ke aplikasinya ya. Kita langsung masuk ke aplikasinya. Kemudian modul transportation new. Nah, ini langsung diisi aja ya, teman-teman. Di sini kita number of sort-nya ada 3 karena ada 3 pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Kemudian number of destination-nya kita ada 3 juga karena ada 3 proyek A, proyek B, dan proyek C. Kemudian kita klik OK. Nah, ini teman-teman langsung aja ya diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada atau data-data yang ada, tinggal dimasukkan. Aku percepat aja ya. Nah, kalau misalnya udah diisi semua ya, sekali lagi tuh ya, kita jangan lupa pindah ke metodenya, metode yang paling bawah. Nah, kalau misalnya udah diisi semua, langsung aja nih klik. Nah, di sini bakalan muncul transportation result-nya. Di sini udah ditunjukin solusi paling optimalnya itu sebesar 1040 US dollar. Apabila pabrik 1 ingin mengirim ke proyek A, maka biaya paling optimalnya itu sebesar 20. Kemudian ke proyek B sebesar 50 dan seterusnya. Kemudian kita ke metode selanjutnya. Marginal cost. Nah, di marginal cost ini terdapat biaya tambahannya nih. Untuk pabrik 1, kalau misalnya mau dikirim ke proyek C itu terkena biaya tambahan sebesar 4, pabrik 2 sebesar 1 apabila dikirim ke proyek A, kemudian pabrik 3 akan terkena biaya tambahan sebesar 4 jika dikirim ke proyek B. Selanjutnya ada final solution table. Di final solution table ini tuh teman-teman bisa bedain ya. Yang angkanya warna biru itu adalah alokasi, kemudian angkanya yang berwarna ungu itu besarnya marginal cost. Nah, untuk penjelasan yang lebih mendetailnya itu ada di part 1. Kalau misalnya teman-teman belum paham, teman-teman bisa lihat yang part 1-nya. Kita lanjut ke iteration. Nah, di iteration ini
Udah bisa teman-teman lihat ya, solusi optimalnya seperti yang ada pada layar teman-teman. Jadi di permasalahan yang ini atau kasus yang terakhir ini hanya terdapat satu iteration juga untuk mencapai solusi optimalnya. Setelah itu shipment with cost, kita masuk ke metode shipment with cost. Nah, di sini tuh udah terlihat besarnya alokasinya ya, sama biaya yang diperlukan untuk pengalokasiannya. Jadi kalau misalnya pabrik satu mengirim ke proyek A, besarnya alokasi dan biaya yang diperlukan itu sebesar 200 US dollar. Pabrik satu dikirim ke proyek B itu sebesar 200 US dollar juga, dan seterusnya. Nah, kita langsung ke metode yang terakhir. Nah, di metode yang terakhir ini sudah ada rincian pengalokasian dari biaya per unit. Seperti yang bisa teman-teman lihat juga ya, di situ sudah sangat terperinci. Jadi kalau misalnya pabrik satu nih dikirim ke proyek A sebesar 20 dengan biayanya 10 satuan, maka untuk total pengirimannya itu sebesar 200. Begitu juga untuk pabrik selanjutnya dan proyek-proyek selanjutnya. Nah, kita udah selesai di kasus yang keempat. Terima kasih ya teman-teman karena sudah mendengarkan penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.